Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk pada mahasiswa semua. Bertemu kembali bersama Ibu Arina Fransori dalam video pembelajaran pada mata kuliah Metodologi Penelitian Linguistik Sastra. Kali ini Ibu akan membahas materi pada pertemuan ketiga, yaitu tentang metode, teknik, dan pendekatan dalam penelitian sastra. Semoga penyampaian materi Ibu kali ini dapat disimak dengan baik, disimak sampai selesai, dan memberikan pemahaman serta pengetahuan bagi kita semua. Pada mahasiswa atau teman-teman yang ingin bertanya nantinya, silakan saudara tulis di kolom komentar. Silakan ajukan saran, tanggapan, maupun pesan. Baiklah, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk menonton video ini. Mari kita mulai pada slide yang pertama. Baiklah, pada slide yang pertama kita akan membahas tentang metodologi. Metodologi pengertiannya adalah secara etimologis, metodologi berasal dari kata metodos dan logos, yaitu filsafat atau ilmu mengenai metode. Metodologi dengan demikian membahas prosedur intelektual dalam totalitas komunitas ilmiah. Metodologi adalah cara utama yang dipergunakan untuk para peneliti menjalankan penelitiannya. Metodologi adalah cara menentukan dan memilih topik permasalahan untuk dijadikan sebagai judul penelitian itu sendiri. Jadi, metodologi penelitian adalah cara ilmiah dalam upaya menemukan data demi data dan kegunaan tertentu. Jadi intinya, metodologi dilatar belakangi untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang muncul. Jadi apa yang kita akan teliti? Kita punya cara kerjanya. Kita punya metode penelitiannya. Dalam sebuah metodologi terdapat metode atau langkah kerja dalam sebuah penelitian. Jadi secara umum metodologi adalah garis besarnya sebuah penelitian, sedangkan metode adalah cara kerja di dalamnya. Di dalam metodologi biasanya ada metode, ada teknik, juga ada pendekatan seperti itu. Gue rasa bisa paham dengan arti atau makna metodologi. Lanjut di slide yang kedua, kita membahas pengertian metode. Metode berasal dari kata metodos, bahasa Latin, sedangkan metodos itu sendiri berasal dari kata akar, kata meta dan hodos. Jadi meta hodos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti, atau sesudah. Sedangkan hodos berarti jalan, cara, dan arah. Jadi jelas kita dapat definisikan metode meta adalah menuju, melalui, mengikuti. Hodos adalah cara atau arah, ya. Metode dianggap sebagai cara-cara atau strategi untuk memahami realitas, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya. Itu adalah definisi metode. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik.
agak sulit membedakan antara metode dan teknik. Secara definisi, metode dan teknik tidak memiliki batas-batasan yang jelas. Jadi, teknik itu berasal dari kata tekikos, yaitu bahasa Yunani juga berarti alat atau seni menggunakan alat. Jadi, oleh karena itulah sering metode di atas disebutkan sebagai teknik. Jadi, sama dalam artian metode adalah cara kerja, teknik adalah langkah-langkah, atau cara kerja juga bisa. Sebagai alat, teknik bersifat paling konkret. Sebagai instrumen penelitian, teknik dapat dideteksi secara indrawi. Oleh karena itu, teknik berhubungan dengan data printer, data hasil ya maksudnya mungkin ya. Kemudian metode dan teknik, meskipun keduanya berarti cara, teknik memiliki ruang lingkup yang paling sempit, sedangkan metode dalam penggunaan langsung. Oleh karena itu, sering disebut sebagai seni menggunakan metode. Ya, jadi teknik itu biasanya lebih kecil ruang lingkupnya, sedangkan metode itu lebih luas. Metode penelitian, ya, langkah kerja penelitiannya, pendekatan penelitian misalnya. Ya, baiklah. Kita akan lanjut ke slide yang berikutnya. Metode versus teknik. Gottman, metode yang baik adalah metode yang selalu bersifat teknik. Jadi, dalam metode ada teknik. Teknik merupakan suatu kiat, siasat, atau penemuan yang digunakan untuk menyelesaikan serta menyempurnakan suatu tujuan langsung. Teknik harus konsisten dengan metode dengan pendekatan. Jadi harus sama. Teknik apa? Metodenya apa? Pendekatannya apa? Satu lagi yang sering jadi perdebatan, yaitu pendekatan, metode, teknik, dan pendekatan. Secara garis besar ini sering sekali dibahas ya. Apa bedanya? Kita tidak akan membahas itu secara detail. Gue akan menjelaskan pendekatan adalah ya secara etimologis pendekatan berasal dari kata appropriate atau bahasa Latinnya atau bahasa Inggrisnya yaitu approach yang diartikan sebagai jalan dan penghampiran. Membedakan secara rinci antara paradigma pendekatan, teori, metode, dan teknik sering dianggap sebagai pekerjaan yang sia-sia. Sebab yang dianggap lebih penting adalah bagaimana penelitian itu dilakukan. Jadi ya udah, kita bahas penelitian aja, tidak usah bahas antara teori, metode, teknik, ya pendekatannya. Yang penting kita tahu penggunaannya apa. Pendekatan mengimplikasikan cara-cara memahami hakikat keilmuan tertentu. Penelitian secara keseluruhan ditentukan oleh tujuan. Pendekatan merupakan langkah-langkah pertama dalam mewujudkan tujuan penelitian. Pada dasarnya, dalam rangka melaksanakan suatu penelitian, pendekatan mendahului teori dan metode. Jadi biasanya kita dahulukan adalah pendekatan. Apa dulu pendekatan apa yang akan kita gunakan? Baru kita bisa selanjutnya mencari teori dan menentukan metode. Artinya, pemahaman mengenai pendekatanlah yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan penemuan masalah, kemudian teori, metode, dan tekniknya. Jadi kalau kita mau menggunakan suatu pendekatan, pahami dulu, baca terlebih dahulu, ya. Baru kita menentukan masalah, teori, metode, dan tekniknya. Lalu bagaimana cara membedakan metode, teknik, dan pendekatan dalam penelitian sastra? Biasanya kita bisa melihat abstrak ya dengan cara membedakan tingkat abstraknya. Jadi abstraktivitasnya dalam sebuah judul penelitian
atau tekniknya kita amati, kemudian objek dengan cara memperhatikan hubungan dengan objeknya. Jadi kita mau memilih pendekatan apa, metode apa. Nah, apa yang akan kita teliti, objeknya apa, kita sesuaikan tekniknya, metodenya, atau pendekatannya, seperti itu. Kemudian ruang lingkup dengan cara memperhatikan nama yang lebih luas atau ruang lingkup pemakaiannya. Sama juga, metode, teknik, atau pendekatan, apa yang digunakan, lingkup pembahasannya apa, sesuai atau tidak sesuai. Jika sesuai, maka kita bisa gunakan metode, ataupun kita bisa katakan itu adalah teknik, dan kita bisa pilih pendekatan. Berikutnya adalah teknik-teknik dalam penelitian sastra. Teknik pengumpulan data, yaitu cara untuk mendapatkan data yang memadai. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Biasanya kalau penelitian sastra dikaitkan dengan apa dulu yang diteliti, objeknya apa. Kita biasanya menggunakan teknik rekam. Jika dia misalnya sastra lisan, kita bisa catat, ya, kita bisa dokumentasikan data-data tersebut, ya. Itu adalah teknik pengumpulan data. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data bertujuan untuk mengungkapkan proses perorganisasian tentang struktur dan nilai-nilai religius yang terdapat dalam puisi. Ini misalnya, jadi teknik analisis data biasanya dikaitkan dengan bagaimana menganalisis data tersebut, dengan teori apa, dengan pengukuran apa, ya. Atau bisa dikaitkan dengan instrumen penelitian sastra, ya. Selanjutnya, pendekatan dalam penelitian sastra. Pendekatan biografi. Menurut Wallace dan Warren, model biografis dianggap sebagai pendekatan yang tertua. Jadi udah lama banget, ya. Pendekatan biografis telah merupakan studi yang sistematis mengenai proses kreativitas. Subjek kreator dianggap sebagai asal-usul sebuah karya sastra. Artinya, sebuah karya sastra dengan demikian secara relatif sama dengan maksud, niat, pesan, dan bahkan tujuan-tujuan tertentu dari pengarang. Jadi kita langsung kepada pengarangnya melakukan pendekatan. Kemudian pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis yaitu menganalisis manusia dalam masyarakat dengan proses pemahaman mulai dari masyarakat dahulu baru ke pendekatan baru ke individu. Pendekatan sosiologis menganggap karya sastra sebagai milik masyarakat. Jadi biasanya pendekatan sosiologis itu yang dibahas adalah lingkup kehidupan bermasyarakatnya. Bagaimana peran seorang dalam masyarakat, atau bagaimana kehidupan sosiologi seseorang dalam masyarakat. Selanjutnya adalah pendekatan psikologis. Wallace dan Warren menunjukkan 4 model pendekatan psikologis yang dapat dikaitkan dengan pengarang, yaitu proses kreatif, karya sastra, dan pembaca itu sendiri. Pendekatan ini pada dasarnya berhubungan dengan 3 gejala utama, yaitu pengarang, karya sastra, dan pembaca, dengan pertimbangan bahwa pendekatan psikologi lebih banyak berhubungan dengan pengarang dan karya sastra. Jadi pendekatan psikologis itu lebih ke arah bagaimana psikologi pengarang yang menghubungkan dengan proses kreatif karya sastra dan pembacanya itu sendiri.